terbaik, kemudian diangkut ke Kadilangun. Prawiro Projo yang kabupatennya di Sekayu. Di tempat penimbunan kayu itu para wali mendirikan langgar. Nah, langgar itu kayu itu sebagai tempat pesanggeran. Setelah selesai dijelaskan, saya diantar ke bagian depan pusat informasi yang ternyata terdapat relief yang menggambarkan bagaimana masjid ini dibangun. Yang masih asli adalah ini soko. Ini dibungkus, di dalamnya masih utuh. Dulu ada tempat sumur air, sumur wali, yang dulu juga orang banyak kalau misalnya berubah atau ada punya sakit apa, ngambil ruginya di tempat ini. Ada YouTuber loh, ada YouTuber Ramadan, rumah tua. Mohon izin. Sastrawati NHG. Masih ditempati ya Pak ini ya? Keponakannya. Oh, keponakannya. Ternyata Journey of Indigo adalah YouTube channel pertama yang meliput Masjid Taqwa Sekayu. Selaku pemangku kampung tematik Masjid Sekayu 1413 beserta dengan kawasan yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya sahabat Joy, bertemu lagi dengan saya Michelle. Di konten kali ini kita bakalan bahas tentang Masjid Taqwa Sekayu, yang ternyata masjid ini lebih tua dari Masjid Agung Demak yang sudah kita ekspor di konten sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa scroll ke bawah buat nyari videonya. Oke, jadi awalnya saat saya berkunjung ke masjid ini, di bagian depan saya bertemu dengan bapak-bapak yang sedang beribadah. Lalu dengan bapak ini saya diantar ke bagian pusat informasi Kampung Sekayu. Dan di sana saya bertemu dengan Bapak Ustadz Ali Purbono. Kemudian saya dijelaskan secara detail tentang sejarah dari Masjid Taqwa Sekayu ini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih Mbak Rina, Mbak Michelle Iya. atas kunjungannya. Terima kasih di Masjid Pekayon atau yang sekarang Masjid Taqwa Sekayu 1413. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Haji Ari Purbono, kebetulan selaku Ketua Kampung Tematik Masjid Sekayu 1413 Kota Semarang. Kenapa disebut Masjid Sekayu 1413? Karena masjid ini lebih tua daripada Masjid Kadilangun Demak. Dulu ketika akan dilakukan pembangunan Masjid Kadilangun Demak, Sunan Kalijogo beserta dengan seluruh santrinya melakukan pemilihan dan pencarian kayu di sekitar Semarang. Ada yang dari Jatingaleh, ada yang dari Gua Kreo, ada yang dari Boyolali, ada yang dari Boja, Sukorojo, dan seterusnya. Itu semuanya dialirkan lewat Kali Semarang yang berada tidak jauh 50 meter dari kampung yang namanya dulu Pekayon. Pekayon itu artinya adalah sentra kayu. Kenapa dialirkan lewat sungai? Karena memang saat itu transportasi sungai, transportasi laut yang paling efektif untuk itu. Diutuslah salah satu arsitek sekaligus ulama, murid Sunan Gunung Jati, namanya Mbah Kiai Kamal. Mbah Kiai Kamal ini kemudian melakukan pemilihan kayu-kayu yang terbaik, kemudian diangkut ke Kadilangun. Karena di sini menjadi sentra Pekayon, maka kemudian Mbah Kiai Kamal mendirikan langgar. Langgar itu kalau sekarang yang masjid gitu ya, tempat berkumpulnya, tempat ibadah dan seterusnya. Nah, itulah menjadi cikal bakal embrio berdirinya Masjid Taqwa Sekayu sekarang 1413. Masjid Kadilangun Demak sendiri berdiri 1420. Sini 1413, jadi 7 tahun lebih tua. Ini ditandai dengan
dengan prasasti dari salah satu departemen kebudayaan Jakarta Pusat yang waktu itu melakukan studi dan riset bahwa Masjid Sekayu ini adalah masjid yang tertua di Jawa Tengah. Itu pernyataan dari Departemen Kebudayaan ya, Pusat Jakarta. Pekayon ini, kampung sentra kayu ini akhirnya berkembang, bukan saja menjadi yang tadinya pesawahan. Di dalam peta itu disebutkan di 1478 peta tentang wilayah sini memang dulu itu persawahan dekat dengan Kali Semarang. Akhirnya juga berkembang di buku Semarang yang diterbitkan Semarang oleh Sukirno, Kepala Jawatan Penerangan Kota Besar Semarang tahun 1956. Ini dokumen luar biasa. Di halaman 28 menyebutkan bahwa di perkampungan ini ternyata juga merupakan ya pusat pemerintahan kadipaten setingkat bupati. Ini disebutkan di sini, seberhentinya Mas Tumenggung Wongsorejo lalu diganti oleh Mas Tumenggung Prawiro Projo yang kabupatennya di Sekayu. Nah, di sini nih yang menjabat bupati selama 4 tahun. Ini dokumen menyatakan itu. Jadi sekitar 1670-an sekitar itu. Makanya di sekeliling masjid ini ada kampung namanya Tepatihan. Itu tempatnya para, kalau sekarang camat ya. Ada Temenggungan, kampung Temenggungan di sini. Nanti bisa jalan-jalan, ada kampung Temenggungan. Itu adalah tempat tinggalnya para Temenggung, kalau sekarang setingkat kepala desa atau lurah. Nah, jadi memang karena ini menjadi pertama pusat masjid yang tua, kemudian juga pusat pemerintah. Kami bersyukur ketika lomba Pokdawis kemarin, kelompok sadar wisata yang menggali potensi masing-masing wilayah yang ada di kelurahan dan di kecamatan Semarang Tengah, kita kemarin juara. Juara, insya Allah bulan November ini mewakili kota Semarang ke Jawa Tengah. Nah, ini adalah salah satu base camp. Ini belum di YouTube kan, belum banyak yang tahu. Ini adalah base camp pusat wisata Kampung Sekayu. Jadi selain wisata religi, juga di sini ada beberapa 3 tempat yang sangat potensial dan istimewa. Satu, Masjid Sekayu. Yang kedua nih, Lawang Sewu. Di Lawang Sewu. Nah, ini potensi-potensi. Ini kedua Lawang Sewu. Tapi berdiri boleh. Kemudian yang tidak lupa, para sastrawan juga akan tahu, inilah rumah sastra N. Hadini. Nih, rumah sastra N. Hadini. Tidak jauh dari Masjid Sekayu, sekitar 50 meter, nanti bisa saya tunjukkan. Ini adalah rumah sastra N. Hadini yang kata Pak Wali Kota akan menjadi museum sastrawati, mungkin sastrawati pertama di kota Semarang ini, bahkan mungkin bisa jadi di Indonesia. Ini tempat tinggal beliau yang dulu mengarang pertama kali beberapa buku. Salah satu yang terkenal ini, N. Hadini Sekayu, bukunya tulisannya Sekayu. Nah, ini buku yang cukup terkenal. Ini rumahnya masih utuh, masih terjaga. Nah, ini beberapa potensi yang adalah ini tempat kafe, tempat istilahnya kalau ada wisatawan mau datang di sini, mau berlibur, mau menginap, mau riset, mau studi, kami siap bantu. Nah, ini beberapa potensi yang ada ini. Ya. Ini beberapa potensi yang ada. Ini kata-kata N. Hadini tentang Sekayu ya. Kata ibu, kampung kami Sekayu dilindungi oleh wali-wali yang membangun Masjid Demak. Karena menurut cerita, di kampung itulah para wali menyimpan kayu-kayu yang didatangkan dari gunung melalui Sungai Semarang. Di belakang rumah. Di tempat penimbunan kayu itu para wali mendirikan langgar. Nah, langgar itu kayu itu sebagai tempat pesanggerahan. Masjid yang sekarang ada di kampung kami, menurut ibu, adalah langgar para wali yang telah dibesarkan dan diperbaiki. Aku tidak mengetahui apakah benar demikian, tetapi aku mematuhi kata orang tuaku. Bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan kami dan kampung kami. Ini di sebuah buku karya beliau, sebuah lorong di kotaku, N. Hadini.
Ini yang terbaru, belum banyak yang YouTube ini. Setelah selesai dijelaskan, saya diantar ke bagian depan pusat informasi yang ternyata terdapat relief yang menggambarkan bagaimana masjid ini dibangun. Ini adalah relief dari 7 relief yang sedang proses dibangun. Mulainya dari sebelah kanan, itu pertama kali bagaimana Mbah Kiai Kamal mengumpulkan kayu-kayu ini. Sunan Gunung Jati mengutus Kiai Kamal untuk membantu pemilihan kayu-kayu pembangunan Masjid Demak, karena memang Sunan Gunung Jati dengan Sunan Kalijogo itu berteman ya, cukup dekat. Nah, ini proses bagaimana kayu itu diambil, dibawa ya. Dulu sangat tradisional, sangat manual ya. Kemudian ini lewat Kali Semarangan ya, ini lewat Kali Semarangan, kayu-kayu ini dibawa, kayu jati ini dikirim lewat darat, ada yang lewat sungai. Nah, ini salah satu proses pembangunan ya. Pada tahun 1413 inilah pertama kali cikal bakal Masjid Sekayu, untuk tempat beristirahat, untuk tempat berkumpul para santri dan para tukang-tukang itu untuk memilih kayu. Seperti itu. Dan ini adalah pusat informasi, jadi bagi siapapun wisatawan dari manapun, baik lokal, domestik maupun luar negeri, ini di tempat ini bisa mencari informasi tentang Kampung Sekayu. Setelah kita melihat-lihat cerita dari relief tersebut, akhirnya kami pun beranjak ke bagian bangunan Masjid Taqwa Sekayu ini. Jadi di bagian dalam masjidnya itu terdapat 4 soko guru. Buat kalian yang nggak tahu soko guru itu apa, itu semacam tiang yang ada di dalam bangunan. Dan kata bapak ustadznya, dulunya di depan soko guru ini terdapat makam-makam para waliullah. Dan ternyata di bagian sebelah kiri depan masjid ada 2 makam yang masih utuh. Dan uniknya lagi, di depan makam ini terdapat rumah kuno yang desainnya masih khas Semarangan, dan rumah ini dulunya milik Kepala Desa Kampung Sekayu pada tahun 1963 atau sekitar tahun 1965-an. Ini suasana sekelilingnya. Kalau bangunan direnovnya ini, Mbak, ini dokumen pembangunan sekitar waktu itu direnov yang ke berapa ya, keempat nih, gambar pemugaran keempat pada tahun 1814. Jadi kayak begini. Ini suasana sekelilingnya, itu suasana mall. Iya, ini ada pondok pesantrennya Iya, juga ya, pondok Pak? pesantren. Soko yang masih utuh. Oke. Ini soko yang masih utuh. Dan kalau dari luar tadi, mustokonya atas, mustokonya dari jauh tadi. Yang masih asli adalah ini soko. Ini dibungkus, di dalamnya masih utuh asli, kurang lebih 50 cm besarnya, lebarnya, tebalnya, tingginya 6 meter. Ini dinaikkan. Jadi ini sekitar 4 meter pondasi baru dinaikkan kayunya. Dulu kalau membandingkan dengan bangunan yang tadi, bangunan pemugaran keempat, memang masjid ini dulu kecil karena beriring bertambahnya waktu. Di sini dulu makam-makam para wali Allah, aulia, termasuk Mbah Kamal itu. Tunjukkan makamnya Mbah Kamal. Ini mihrabnya dulu ini makam-makam. Oh. Dipindah, kemudian dipindah di samping sini karena untuk tempat ibadah. Nah, ini makamnya Kiai Kamal sebentar.
makamnya Kiai Kamal. Nah, ini ada tulisannya Kiai Kamal. Ini makamnya Kiai Kamal. Monggo. Terus ini makamnya Mbah Salim adalah kepala desa pertama di kampung ini. Oke. Kiai Kamal dan Mbah Salim. Ini sekeliling ini salah satu bangunan yang masih utuh. Contoh bangunan utuh arsitektur Kota Semarang. Ini lurah tahun 63, 65. Bangunannya masih utuh ya. Kepala desa dulu di sini. Ini salah satu rumah kepala desa di sini yang masih utuh. Ini secara arsitekturnya ya. Ada lagi bangunan yang sebelah kiri, nanti bisa lihat. Bangunan ini bagus sekali. Masih utuh. Usia 350 tahun. Bangunannya. Ini mihrabnya. Mihrab untuk lebar. Dulu di sini makam semua. Oh, dulu di sini makam semua ya? Ya, dipindahkan ke satu jadi satu ke Mbah Salim. Kalau Mbah Kiai Kamal masih utuh jasadnya. Mbah Kamal itu. Kemudian yang juga masih asli dulu di luar Serambi ini kan pelebaran. Dulu ada tempat sumur air, sumur wali, yang dulu juga orang banyak kalau misalnya berobat atau ada punya sakit apa, ngambil air wudhunya di tempat ini. Di sebelah nanti tempat wudhunya masih utuh. Oh, masih ada. Nah, masih tempat airnya masih utuh, ngambil sumur itu. Cuma karena dulu posisinya berada di sini sumurnya, jadi pelebaran tempat wudhunya masih sebelah kanan. Ini juga pintu asli nih Mbak. Ini pintunya asli. Nah, saat saya ingin meninggalkan masjid ini, ternyata di bagian samping masjid ini terdapat sebuah sumur wali yang masih asli dan airnya dialirkan ke keran di bagian samping masjid. Tapi di depan keran ini juga terdapat bangunan baru yang juga bisa dibuat untuk berwudu. Orang-orang dari Kudus, dari Demak, dari Cirebon kalau ngambil air di sini. Ini airnya bisa dirasakan, bisa dibasuh di muka. Bedanya air ini yang dari sumurnya wali sama air yang baru, beda rasanya. Coba bisa dipegang air. Iya. Ini airnya, rasakan, sejuk banget. Air. Iya, untuk airnya ini diminum nggak apa-apa ya Pak? Ada sebagian yang meyakini sejak dulu, mulai dari Kudus, dari Demak, kan orang-orang tuanya dulu mereka, kakek-kakeknya, kalau misalnya punya hajat atau apa, punya sakit atau apa, ngambil air. Oh, Nah itu iya. masalah keyakinan saja. Benar. Seperti itu. Dan banyak yang sudah buktikan, terutama di sekitar sini, kalau misalnya mereka dulu penyakit kulit, penyakit apa yang berkenaan dengan penyakit nggak sembuh, biasanya berwudu di tempat ini. Oke. Nah, Dan ini sumur ini juga udah ada semenjak masjid ini iya, ada. saat ini berdiri. Cuma kan berada di dalam. Nah ini ngambilnya di situ. Seperti ini. Mau lihat bangunan arsitektur tua juga? Boleh? Ada satu lagi. Di mana? Nih. Ini usianya sekitar 350 tahun. Setelah itu saya diantarkan ke sebuah rumah yang tidak jauh dari masjid ini, yang kata Pak Ustadznya rumah ini berumur 300 tahunan, bahkan dari bangunan sampai keramiknya ini masih asli dari zaman dulu. Lalu saya pun disambut dengan sangat hangat dengan pemilik rumah, bahkan diperbolehkan untuk mengambil gambar. Ya karena kami berada di tengah kota, Iya. sejak dulu begini kata orang-orang tua. Memang kampungnya dulu. Ini biasanya yang orang-orang arsitektur lihat di tempat ini. Ini salah satu bangunan tua yang masih utuh. Ini utuh sampai belakang termasuk ubinnya. Ini contoh yang masih terjaga. Ini tempatnya Mbah Bowo kalau sebutan orang sini.
Iya, tapi masih dipakai ya Pak? Masih dipakai dan semuanya utuh tuh papan, lihat sampai belakang tuh papan semua. Masuk sini nggak apa-apa, lihat. Nggak apa-apa kalau ini sudah pernah izin kita, kalau ada yang berkunjung nggak apa-apa kan. Oh gitu. Nah, lihat. Utuh kayu jati semua. Ya, boleh. Jadi kalau misalnya ada yang berkunjung itu boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi seperti ini kondisinya. Masih asli nih ya Masih asli. bangunannya. Upin-upinnya juga. Nah, sampai situ aja. Masih asli. Oke. Assalamualaikum Mbak. Ada YouTuber loh, ada YouTuber Ramadan. Rumah tua. Mohon izin. Tapi berantakan ya saya. Enggak apa-apa. Oh, betul, Ini betul, lihat betul. jatinya nih loh. Jatinya masih utuh. Masih asli. Iya. Oke, suwun nggih Mbak. Yes, monggo. Ini masjid ini nanti dari luar aja biar enak ngobrol. Iya, oke, Pemugaran terakhir ini 2006. 2006 ya. Ya. Memang dulu tidak berpikir kenapa kok kita tidak buat klasik gitu loh tempat ini. Nah, ini baru sekarang kepikirnya mau Baru kita sekarang. buat ornamen klasik seperti tuan dulu. Gitu. Ini tempat wudhu baru. Oh, ini bangunan Nah, baru ya. Perlebaran tempat. Ini suasananya. Dari sini kelihatan Mbak Mustopo sama Anaranya. Oh iya. Nah, itu Mustopanya kelihatan. Heeh. Mulai kelihatan. Mustopo itu, yang tengah-tengah itu. Yang coklat itu tuh Pak. Dari sini, dari sini. Nah, Oh, dari yang sini coklat kelihatan. itu ya? Nih, Mustoponya yang tengah. Tuh, Dari Mustoponya angle-nya itu ini yang ya? asli. Itu kayak Masjid Kadilangun Demak. Heeh. Mustoponya itu tengah itu. Kalau itu menara baru. Jadi masjid ini, menara ini dibangun tahun 2005-2006. Baru. Kalau yang utuh ya itu, yang Yang utuh asli yang itu, itu ya, yang di tengah itu, yang kelihatan Mustopo warna coklatnya. Ya begini dikelilingi Tamrin Square, ini Tamrin Square. Kalau NH ini, ayo monggo. Oh iya sekalian. Di rumahnya NH Dini. Nah, setelah itu ini bagian yang menurut saya paling menarik. Ternyata di area masjid ini terdapat rumah dari sastrawati NH Dini. Siapa sih yang nggak tahu sama NH Dini? Dia merupakan salah satu sastrawati terkenal di Indonesia yang ternyata rumahnya ini masih di area Masjid Sekayu. Dan kata Bapak Ustadznya, rumah ini menjadi saksi dari masa kecil NH Dini ini sendiri. Tapi rumah ini sekarang ditinggali oleh keponakan dari NH Dini. Dan kalau yang tadi saya lihat, desain rumah ini masih asli dari zaman dulu. Bahkan kami pun juga diperbolehkan untuk mengambil gambar. Rencananya setiap tanggal 4 Desember akan diadakan sebuah acara doa bersama untuk memperingati kematian NH Dini. Ya, sahabat Joy, sekarang kita menuju ke rumah NH Dini. Ini sekarang Masih ditempati ya Pak ini ya? keponakannya Oh, keponakannya. yang mewarisi. Oh, mewarisi ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mhm. Tempat lahirnya tempat menulis buku kita lahir saja di tempat ini. Masa kecil NH Dini di sini. Dan ini bangunannya juga masih asli. Masih utuh, asli dulu ya dulu begini. Suasana rumah jadul. Ya, sahabat Joy, ini merupakan rumah dari NH Dini. Dan bangunannya masih asli.
dan terjaga ini. Yang rawat sekarang namanya Mbak Uti, keponakan beliau. Luas tempat ini cukup besar, paling besar di Sekayu, sekitar 800 meter, paling besar ini. Berseberangan berdampingan dengan Tamrin Square. Di sebelah sana Kali Semarang belakangnya, yang diceritakan NH Dini tadi yang buku beliau. Betul? Coba? Oke, iya. Lalu setelah kita explore dari rumah NH Dini, masjid, dan rumah kuno, kami pun kembali ke pusat informasi. Dan ternyata Journey of Indigo adalah YouTube channel pertama yang meliput Masjid Taqwa Sekayu. Ya, sahabat Joey, tadi kita udah jalan-jalan mulai dari relief, lalu ke masjid dan ke rumah NH Dini. Terima kasih untuk Pak Ustadz Ari Purbono sudah menemani untuk eksplor Masjid Sekayu dan juga menambah wawasan bagi sahabat-sahabat Joey semuanya. Untuk Pak Ustadz, apakah ada yang ingin ditambahkan? Iya, terima kasih ya Mbak Lina sama Mbak Michelle ya. Sahabat-sahabat YouTuber khususnya dari Joy ya. Terus ya, lihat ya, tontonin ya, pentelenin ya, plototin ya, dan jangan lupa subscribe-nya. Bila ingin mengeksplor lebih dalam, menghayati bagaimana suasana Masjid Sekayu yang dulu merupakan sentra pekayon, bahan baku kayu jatinya menjadi bahan baku Masjid Kadilangu Demak, bisa datang ke kantor kami ini, base camp kami, untuk riset, untuk diskusi, untuk sharing, bahkan untuk berwisata. Selain ke masjid, ada tentunya yang suka lihat rumah tua yang masih utuh di Kampung Sekayu ini masih ada. Ada di Kampung Kepatihan, ada di Kampung Temenggungan, ada bahkan di Keramat Jati. Ya. Juga bisa lihat relief yang sedang proses pembangunan. Dan tentunya bagi teman-teman yang suka membaca bukunya seorang sastrawati terkenal NH Dini, nggak jauh dari masjid, kurang lebih 75 meter. Kesan-kesan saya selama mengeksplor Masjid Taqwa Sekayu ini, saya merasa sangat diterima baik dengan Bapak Ustadz Ari Purbono maupun oleh warga sekitar dari Masjid Sekayu ini. Dan satu hal yang unik lagi, ternyata tidak jauh dari area masjid ini juga terdapat sebuah bangunan bersejarah yang pastinya juga akan kami review di konten selanjutnya. Jadi sahabat Joey, pantengin terus ya channel Journey of Indigo. Oke, sahabat Joey, saya Ari Purbono selaku pemangku kampung tematik Masjid Sekayu 1413 beserta dengan kawasan yang ada di sini. Selain Lawang Sewu yang menjadi ikon Kota Semarang, rumah bersejarah Sastrawati NH Dini, Masjid Sekayu tentunya sudah nggak asing. Tadi ada Cagak Biru dan masih banyak lagi rumah-rumah arsitektur yang tua bersejarah. Bahkan kalau ada yang ingin berziarah, ada makam Kiai Kamal dan Kiai Merku. Jadi kami mengucapkan terima kasih silaturahminya. Moga-moga nanti kita bisa berlanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah hasil eksplor saya di Masjid Taqwa Sekayu ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi sahabat Joey semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.